Pengertian disabilitas. WHO memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Selain itu, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari definisi tersebut, penyandang disabilitas dibedakan dalam 4 kategori atau golongan, yang semuanya termuat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Yang pertama adalah penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain seperti amputasi, lumpuh layu, dan cerebral palsy. Yang kedua adalah penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. Yang ketiga, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain perilaku psikososial seperti contohnya depresi, anxiety, dan bipolar, serta perilaku disabilitas perkembangan seperti contohnya autis dan hiperaktif. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi panca indera pada manusia, antara lain seperti tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Konseling. Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan secara profesional antara konselor dan klien yang bertujuan membantu klien dalam memecahkan masalahnya agar individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. Seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling disebut konselor, sedangkan konseli adalah orang yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya dan membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memecahkannya. Tujuan konseling: 1. Memfasilitasi perubahan perilaku, meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan, serta meningkatkan hubungan antara perorangan. Fungsi konseling: 1. Fungsi pemahaman, yaitu suatu fungsi yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya serta lingkungannya. 2. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan cara konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang nantinya akan dihadapi dan berusaha untuk mencegahnya. 3. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi yang memiliki sifat lebih proaktif daripada fungsi-fungsi yang lainnya. 4. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi yang memiliki sifat kuratif, dan fungsi ini biasanya berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang mengalami masalah, baik itu hal yang menyangkut pribadi maupun sosial. Landasan konseling: 1. Landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, dan landasan sosial budaya. Konseling disabilitas. Individu penyandang disabilitas memerlukan kehidupan yang dapat memuaskan kebutuhannya, seperti kebutuhan untuk mendapatkan rasa cinta, kasih sayang, perhatian, makanan, serta rasa aman. Mereka juga membutuhkan kehidupan yang bebas dari stres, kepedulian dari teman dan keluarga, serta kesempatan untuk sukses. Namun, dalam kehidupan mereka seringkali mendapatkan perlakuan yang negatif dari lingkungannya, seperti ditolak, dihina, ditelantarkan, bahkan disiksa, sehingga perkembangan mentalnya menjadi terganggu. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas, yang pertama yakni hambatan belajar. Proses ketidakmampuan, ketidaksanggupan, kesulitan, kegagalan, atau adanya rintangan menerima informasi. Hambatan belajar yang cenderung dihadapi antara lain hambatan belajar keterampilan motorik, bahasa, kognitif, persepsi, emosi, dan perilaku adaptif atau gabungan dari hal-hal tersebut. Contoh hambatan belajar seperti kesulitan menulis, membaca, dan berhitung. 2.
kelambatan perkembangan. Akibat kelainan, kecacatan, atau kondisi-kondisi tertentu yang tidak menguntungkan dapat berpengaruh atau menghambat perkembangan. Mulai dari kemampuan, prestasi, dan fungsi perkembangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menguasai keterampilan tertentu dibandingkan dengan orang normal. Ketiga, hambatan perkembangan. Terfokus kepada terjadinya kesulitan, kegagalan, rintangan, atau gangguan dalam satu atau lebih aspek perkembangan, seperti hambatan perkembangan emosi, sosial, dan perilaku yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri secara tepat terhadap lingkungannya, atau muncul gejala-gejala perilaku yang tidak diharapkan. Konseling disabilitas menempatkan layanan konseling sebagai unsur pokok yang terpadu dalam seluruh kegiatan pendidikan dengan lebih intensif, komprehensif, konsisten, konsekuen, dan berkesinambungan. Visi konseling disabilitas harus memiliki jangkauan yang lebih luas, yang meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut. Pertama, dimensi edukatif, yaitu peningkatan kemampuan dalam memahami potensi dirinya, memenuhi tuntutan lingkungan, dan pengambilan keputusan. Kedua, dimensi developmental, yaitu pengembangan kematangan intelektual, emosional, sosial, dan pribadi sesuai dengan sistem nilai yang dianut. Yang ketiga, dimensi preventif, yaitu pencegahan timbulnya risiko atau masalah yang dapat menghambat laju perkembangan kepribadiannya. Keempat, dimensi ekologis, yaitu pengembangan tugas-tugas perkembangan individu secara optimal melalui rekayasa lingkungan, baik fisik, sosial, maupun psikologis. Dan yang terakhir, dimensi futuristik, yaitu pengembangan wawasan, sikap, dan perilaku antisipatif individu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kehidupan serta karir masa depan yang lebih memuaskan. Selanjutnya adalah tujuan program bimbingan konseling bagi anak disabilitas. Tujuan secara umumnya adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainannya. Maka secara umum layanan bimbingan dan konseling di sekolah haruslah dikaitkan dengan sumber daya manusianya, yaitu dengan menerapkan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta mengembangkan potensinya secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah layanan bimbingan konseling anak disabilitas atau berkebutuhan khusus. Suatu kegiatan bimbingan konseling disebut pelayanan apabila kegiatan tersebut dilakukan melalui kontak langsung dengan konseli dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun kepentingan tertentu yang dirasakan oleh konseli itu. Berbagai jenis pelayanan perlu dilakukan sebagai wujud nyata penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling terhadap konseli. Ada sejumlah layanan bimbingan konseling yang bisa diterapkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis layanan bimbingan konseling berkebutuhan khusus. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama dengan lingkungan sekolah. Hal ini untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Materi pelayanan orientasi di sekolah biasanya dilaksanakan pada awal program pelajaran baru. Lalu yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi membantu anak berkebutuhan khusus menerima dan memahami informasi sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ketika memberikan layanan informasi ini, harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi anak berkebutuhan khusus. Layanan informasi bertujuan agar konseli mengetahui, menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Lalu yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat.
Layanan penempatan berkaitan dengan kemampuan, bakat, dan minat. Layanan ini bertujuan agar anak berkebutuhan khusus memperoleh tempat yang sesuai guna mengembangkan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud adalah kondisi lingkungan yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Lalu yang keempat adalah layanan bimbingan belajar. Layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mengembangkan diri dalam sikap dan kebiasaan belajar yang baik, sehingga dapat mengatasi hambatan dalam belajarnya. Layanan ini diberikan agar anak berkebutuhan khusus menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan khususnya. Selanjutnya, yang kelima adalah layanan bimbingan karir. Layanan ini membantu anak memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. Yang keenam, ada layanan konseling perorangan. Layanan ini, layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan langsung secara tatap muka. Layanan ini untuk membantu konseli mengentaskan masalah yang dialaminya. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tentu memiliki kesulitan dalam berkomunikasi atau dalam kegiatan tatap muka. Maka perlu diupayakan dengan memilih strategi dan penyesuaian cara sebaik-baiknya dalam berkomunikasi dan dalam melaksanakan konseling perseorangan. Yang terakhir adalah layanan mediasi. Layanan ini dilaksanakan oleh pembimbing konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan atau tidak harmonis. Layanan ini dapat diterapkan dengan melihat klien yang sedang dihadapi sesuai dengan problem yang dihadapi klien, sehingga pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, sesuai dengan tujuan bimbingan konseling itu sendiri.